Yo guys, welcome back to my channel Muda Berani. Bukan muda berani namanya kalau kita tidak membahas masa-masa finansial, mindset, dan juga solusinya untuk keluar dari jeratan tersebut. Karena gue buat video ini karena gue ingin membantu kalian untuk keluar dari rat race. Karena banyak sekali kalian yang masih terjebak di rat race. Oleh karena itu, gue ingin share pengalaman gue untuk keluar dari rat race. Karena gue udah melakukannya sendiri. Karena gue sayang sama kalian, jadi gue akan membantu kalian semua di sini untuk bisa mencapai financial freedom dan juga bisa membahagiakan orang-orang tersayang. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas mindset kolot yang orang tua kita tuh sering kasih tahu ke kita ya. Nah, kamu kerja yang keras ya. Dek, kamu kerja yang keras ya gitu. Nah, ini mindset yang udah keliru zaman sekarang. Iya benar, waktu zaman industri ini benar, tapi zaman sekarang kita sudah berubah ke zaman informasi ya, dan zaman informasi ini sudah mau berakhir dan masuk ke zaman cryptocurrency atau AI atau artificial intelligence yang mana ini udah bukan yang relevan lagi, dan ini sudah bisa dibilang udah nggak berguna gitu loh, sudah ketinggalan zaman lah istilahnya. Nah, tapi kenapa mindset itu masih ditanamkan dari kita kecil sampai sekarang, dan kenapa gue bilang di sini bisa menjadi bumerang bagi kalian untuk kehidupan finansial kalian ke depannya. Karena kalau kalian selalu dengerin, gue bukan bilang di sini untuk jadi kurang ajar untuk lawan orang tua kalian, bukan, tapi kalian harus berani beda dan kalian harus untuk adaptasi. Kalian harus pintar adaptasi dengan lingkungan yang sekarang, dengan dunia yang sekarang. Karena dunia yang sekarang itu sudah berbeda. Bukan dunia yang sama seperti zaman industri atau zaman baby boomers dulu. Yang mana orang yang kerja paling keras ada yang paling kaya. Tapi kalau sekarang zamannya adalah di mana orang yang kerja keras belum tentu kaya. Kalau orang yang kerja paling keras, yaitu tukang bangunan kerja paling keras, ada yang paling kaya, tapi jawabannya kan enggak gitu. Mana orang yang kerjanya sedikit, yang bukan 9 to 5, cuma modal jualan online aja atau digital product, malah jauh lebih kaya daripada orang yang kerja atau dengan penghasilan yang stabil. Karena apa? Karena zaman sekarang ini zaman informasi, di mana kita menggunakan sosial media ya sebagai leverage, di mana itu adalah sebagai daya ungkit kita, yang mana leverage is king. Kalian mungkin pernah dengar ya yang istilah leverage is king, karena sosial media itu adalah daya ungkit kita, yang mana daya ungkit itu adalah untuk meningkatkan income dan kemampuan finansial kita. Nah, zaman sekarang ini kalau kalian terlalu mutak-mutak ikutin mindset orang tua kalian yang zaman industri, gue yakin kalian pasti akan, mohon maaf ya, gue mohon maaf, tapi gue akan bilang kalian akan kesulitan secara finansial. Kalian harus mudah beradaptasi dan kalian harus menerima, mau tidak mau, kalian harus menerima zaman yang sudah berubah ini, zaman yang era yang baru ini, yaitu zaman artificial intelligence atau AI. Nah, gue nggak bilang ya kalian harus melawan orang tua kalian, tapi kalian itu harus bisa untuk coba hidup untuk diri kalian sendiri gitu. Kalian coba apa yang terbaik buat gue, ya lu lakukan. Kalau orang tua kalian nggak suka, ya udah jangan dengerin gitu. Tapi kalau, bukan gue bilang lu harus durhaka kayak maling kunang, bukan, tapi kalau emang orang tua lu belum kaya, ya lu ngapain harus dengerin dari saran orang tua lu yang belum kaya. Kalau lu emang pengen kaya, kenapa lu harus dengerin orang yang belum kaya, meskipun itu orang tua lu atau keluarga lu? Kalau lu mau orang jadi kaya, ya lu dengerin dari orang yang udah kaya, yang udah konglomerat. Lu belajar dari situ. Nah, makanya mindset lu nanti akan berubah gitu. Mindset lu akan ikut orang yang lebih kaya. Makanya kalau lu udah jadi orang yang paling pintar di kelas, mending lu pindah kelas dari kelas itu ke menjadi yang paling bodoh di kelas itu. Karena kalau lu di kelas yang pintar dengan dipenuhi orang-orang pintar dan lu paling bodoh, lu akan ketularan pintarnya, karena mereka akan transfer ilmu ke lu, kecuali lu kagak mau belajar, ya itu salah lu. Tapi kalau lu emang buas ya dalam mengejar ilmu, ya lu harus pindah dari lingkungan yang sudah tidak mendukung, di mana lu yang paling wise atau yang paling bijak atau yang paling pintar di lingkungan itu, di mana yang kalian gauli atau orang-orang circle kalian itu adalah orang-orang yang di bawah kalian, atau orang yang sorry itu saya yang gue bilang yang nggak kompeten lah gitu. Tapi makanya nanti kalian bisa ketarik ke bawah, dan gue nggak mau itu. Karena ada pepatah kan, 5 orang terdekat kalian itu akan menentukan siapa kalian ke depannya.
Nah, kalau orang terdekat kalian ada orang-orang yang nggak berkompeten, kalian akan jadi yang keenam. Tapi kalau kalian ada di lingkungan konglomerat, ya kalian akan menjadi konglomerat yang keenam. Makanya kalau lingkungan kalian sudah tidak mendukung dan kalian jadi yang paling atas, mending kalian pindah dari lingkungan tersebut. Bukan untuk kalian, gua bilang harus mengkhianati teman kalian, bukan, tapi coba jaga jarak dan lu coba belajar di lingkungan yang baru. Lu belajar dari orang yang lebih punya skill atau punya kemampuan yang di atas kalian, supaya kalian bisa untuk meningkatkan kemampuan finansial kalian dan juga meningkatkan skill kalian untuk masa depan, supaya kalian bisa bertahan di era yang baru. Apalagi tahun 2030 itu yang sudah dibilang oleh Bro Timothy ya, waktu gue datang ke seminarnya Bro Timothy 2030 The Great Reset. Nah, dia itu mengatakan kalau tahun 2030 itu akan ada kehancuran besar di mana banyak pekerjaan yang akan hilang, kayak akuntan, dokter, atau apalagi tuh admin, tukang pos. Saat itu udah bisa digantikan dengan AI. Ya, sorry to say, tapi kalau kalian bisa lihat sisi balik koinnya, sisi lain koinnya itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Kalau kalian belajar AI dan cryptocurrency dari sekarang, yang mana itu akan jaya tahun 2030 ya, kalian tidak akan ketinggalan, malah kalian akan booming pada saat itu, dan kalian akan menjadi orang yang sangat kaya saat itu. Jadi kalau kalian mulai dari sekarang, dan nanti tahun 2030 AI udah booming, crypto udah booming, ya kalian sudah punya skillnya dan kalian sudah punya senjata untuk beradaptasi. Istilahnya mau perang, lu harus punya senjata. Kalau lu nggak punya senjata, ya lu kalah perang, gitu. Makanya crypto dan AI itu adalah senjata kalian untuk perang nantinya, untuk kalian bertahan hidup. Nah, di sini ya, gue akan bongkar 7 mitos keuangan kolot yang lu harus buang jauh-jauh. Kalau lu nggak buang jauh-jauh, lu kejebak di hidup 9 to 5 sampai umur 60, apa lu mau itu enggak kan? Nah, bagi orang-orang, coba kalau lu masih relate sama orang tua yang suka bilang, "Dek, kamu kerja keras ya biar cepet kaya. Kamu kerja yang benar, sekolah yang benar, biar lulus nanti bisa cari kerja yang baik, bisa beli rumah, bisa nikah." Nah, kalau kalian masih dengar kata-kata itu, coba kalian tulis komen di bawah dan coba kasih tahu cerita kalian, nanti gue akan bantu kalian ya. Gue pengen denger cerita-cerita dari kalian, apa ini gue doang, apa kalian juga sama, apalagi di Indonesia ya. Nah, jadi apa kalian semua siap untuk hidup lebih cerdas, bukan lebih keras? Let's go, let's dig to the video. Oke, coba kalian pernah nggak sih kayak masa di sekitar kalian ini kenapa orang bisa kaya dan ada kenapa orang yang udah kerja keras tapi masih di situ aja gitu loh. Nah, gue buat video ini karena gue terinspirasi dari pengalaman gue waktu gue masih kecil, yang dulu gue percaya banget kalau orang tuh kerja keras ada satu-satunya menuju kekayaan. Tapi kenyataannya zaman sekarang lu kerja 12 jam atau bahkan 25 jam, kalau satu hari itu 25 jam aja ya, itu hasilnya ya lu capek dan overthinking. Dan atau lu mau kerja nggak tidur sampai besoknya pun juga lu kagak akan kaya gitu loh. Dan lu nggak akan bebas secara finansial kalau lu nggak barengin kerja keras itu sama kerja cerdas dan leverage. Yang tadi gue udah bilang, leverage is king. Sampai gue akhirnya sadar yang salah tuh bukan niat kerja keras lu kerja keras oke, tapi nggak cukup. Mindset lu juga harus diubah. Lu juga harus menggunakan leverage kayak sosial media, itu bisa jadi leverage buat kalian. Nah, kalau kalau sosial media aja bisa jadi referensi buat kalian, kalau kalian masih kolot, kapan kalian mau mulai? Kapan lu bisa kaya? Makanya gue sekarang mulai ngonten ya karena gue mau bantu kalian. Gue yang dulunya introvert dan gue emang paling anti ya di depan orang, dan gue paling anti nyalain kamera. Tapi sekarang gue belajar dan gue berani diri untuk ngomong di depan kalian semua karena gue sayang sama kalian. Dan Bro Timothy itu udah banyak banget ngubah hidup gue, dan gue terinspirasi sama dia ya, makanya gue on kamera untuk membantu kalian semua. Jadi di sini gue pengen bahas ya 7 mitosnya itu adalah nih, dan gue akan bahas pelan-pelan, semoga kalian ngerti ya. Oke, jadi mitos yang pertama, kerja keras sama dengan kaya. Nah,
Orang tua ngomong seperti itu karena kan di waktu mereka hidup di zaman baby boomers satu generasi Y itu adalah zaman era industri, di mana yang mereka percaya makin banyak waktu yang lu habisin buat kerja itu makin besar juga hasil atau gaji yang lu dapat. Tapi sekarang leverage itu adalah raja, daya ungkit itu adalah raja. Lu bisa kerja 12 jam tapi ada orang yang cuma kerja 3 jam dari laptop sampai jualan produk digital kayak di LinkedIn atau di Shopee atau jadi affiliator atau ya apapun itulah. Dan hasilnya bisa 10 kali lebih besar. Kerja keras harus digabung sama kerja cerdas dan leverage teknologi atau sosial media. Kayak gue nih, gue bikin video ini, ya gue memanfaatkan sosial media and AI. Gue bikin video ini pasti gue edit pakai CapCut kan. CapCut itu adalah AI. Nah, AI itu yang gue adalah sebagai daya ungkit gue untuk membuat video ini lebih jelas, dan juga gue juga gabungin sama konten-konten dan pengetahuan gue yang ada di otak gue. Karena gue mau membagikan dan mau sharing apa yang sudah banyak membantu gue kepada kalian semua. Dan juga sosial media ini juga leverage, jangan salah. Sosial media itu bisa menjangkau orang lebih banyak di dunia ini. Nggak cuma di Indonesia atau cuma di New Zealand aja, tapi seluruh dunia bisa menonton video lo ini. Pengalaman gue pribadi ya, karena gue dulu ya kerja kantor kan, gue lulus kuliah, emang gue harus kerja dari nol. Gue freelance, gue jualan online, semua gue kerjain baru. Lu kira gue bisa tidur? Kagak. Tapi gue belajar sekarang soal gimana caranya jual pakai LinkedIn, dan juga gue buat konten. Dan income gue naik, meskipun jam kerja gue juga nggak banyak-banyak amat, dan income gue juga oke lah. Tapi karena gue masih kerja full time, masih 40 jam seminggu, dan gue masih bisa bikin konten kayak gini, dan di luar jam kerja itu gue masih jualan produk online lewat LinkedIn, dan juga bikin konten, karena gue juga masih merintis, dan gue juga harus membantu orang tua gue, dan gue pengen membuat impact buat kalian semua, karena gue sayang sama orang-orang. Buat apa ilmu yang gue pelajarin cuma gue simpen dalam diri gue, dan gue nggak share ke kalian, nanti energi gue nggak nular ke kalian dong. Makanya gue on cam begini supaya gue bisa memberi dampak bagi kalian. Mitos kedua itu adalah yang penting nabung. Nabung itu oke, bagus, tapi nggak cukup, karena inflasi di dunia ini yang udah Bro Tim bilang itu sekitar 15-20% per tahun. Kalau hidup di zaman bunga tinggi, ya dulu oke, nabung itu iya karena zaman bunga bank tuh tinggi. Apalagi kata Robert Kiyosaki itu zaman dulu lu nabung di bank iya lu bisa kaya. Tapi sekarang tidak bisa, karena inflasi 15-20% itu lebih dari bunga bank. Bunga bank berapa sih? 3-4% kan ya. Uang lu malah kebakar pelan-pelan. Lu punya 100 juta dalam 3 tahun. Kalau inflasinya 15% per tahun, uang lu tinggal 50 juta. Tapi ini gua ngomong secara value ya, bukan nominal. Nominal iya, tetap 100.000. Tapi dalam 3 tahun itu value-nya jadi 50.000. Yang penting bukan cuma nabung, tapi lu bisa mereverse uang lu. Lewat apa ya? Lewat investasi. Dan juga lewat investasi ke diri lu sendiri. Kayak misalnya lu beli buku atau beli course atau beli kayak kelas online yang bisa menambah income lu, menambah pengetahuan tentang uang supaya bisa leverage income lu. Dan juga lu beli misalnya kayak gue beli buku Robert Kiyosaki ya tentang This That Poor That, itu membuka pikiran gue banget. Makanya gue yang dulunya nggak suka tentang keuangan, gue jadi tertarik tentang keuangan. Dan gue juga buka internet, dan juga join akademi kripto. Ya walaupun waktu itu gue join waktu masih harga berapa tuh ya, 7 juta ya. Gue kira 7 juta buang-buang duit. Ternyata pas gue masuk ini bermanfaat banget, dan harganya lebih dari 7 juta gitu. Dan gue makasih sama Bro Timothy waktu itu masih kasih murah, sekarang udah 30-an juta kan. Ya soal itu kalian telat gitu. Tapi ternyata Bro Tim itu emang baik niatnya, emang mahal, tapi ilmunya tuh jauh lebih mahal daripada 7 juta. Dan acara-acara yang dia adain juga nggak murah loh itu. Dan gue sangat tertariknya dengan belajar lewat kripto ini, apalagi lewat Bitcoin ya, karena Bitcoin ini adalah satu-satunya aset safe haven
dan juga gold ya, itu yang bisa melawan inflasi atau menahan nilai uang lu gitu, supaya nggak kena inflasi. Karena emas sama Bitcoin itu setiap tahunnya itu naik gitu. Dan gua mulai menabung Bitcoin sama emas sejak tahun 2023 dan udah 2 tahun sekarang dan gua udah untung ya 2-3 kali lipat ada lah. Tapi ya jumlah gua kan nggak banyak ya karena gua juga masih kerja, dan makanya sejak gue kenal Bro Tim dan dengan borong Bitcoinnya itu, ya gue akhirnya tertarik gitu loh. Dan bener aja, gue cuma copy paste mutlak-mutlak, ternyata bener yang dia katakan. Bro Tim itu nggak asal ngomong gitu, dan ternyata bener, portofolio gue juga naik gitu loh. Nah jadi ya guys, nabung itu penting, tapi kalau kalian tahu di aset mana kalian nabung gitu loh. Kalau kalian nabung di Bitcoin atau gold, oke silakan gitu. Tapi ingat, tapi itu nabung pakai uang dingin, jangan uang panas. Jangan lu nabung pakai uang utang atau lu investasi pakai uang utang, mampus lah lu. Dan ingat, lu harus investasi leher ke atas. Kayak buku yang gue beli, buku Pak Tung Desa Muaringin ya. Pak Tung Desa Muaringin tuh juga bilang, investasi yang paling berharga adalah investasi leher ke atas. Karena di sini ada aset-aset kalian. Karena ini yang tidak akan pernah bisa digantikan. Ilmu kalian ada energi yang bisa kalian transfer. Jadi cara buat uang lu kerja, satu, tidur. Karena kalau lu tidur lu nggak bisa menggandakan uang, lu akan miskin terus. Jadi lu harus cari cara gimana lu bisa menghasilkan uang walaupun lagi tidur atau lu lagi liburan. Entah lu lewat kripto atau lewat saham atau lewat emas, atau kalau misalnya pemula banget ya lu lewat LDPU atau LDPT aja dulu, atau terus misalnya lu lewat emas dulu aja dikit-dikit. Kan sekarang emas juga ada lewat Pegadaian yang nggak harus beli segram, bisa mulai dari 10.000 juga bisa gitu. Yang penting lu harus bisa menyisihkan uang lu dari gaji lu. Lu harus bisa menyisihkan ya. Ingat, menyisihkan bukan menyisakan. Menyisihkan. Jadi tiap bulan lu terima gaji, misalnya 10% buat nabung emas, ya silakan. Tapi yang penting 10% lu harus langsung tabung. Jangan. Dan sisanya baru boleh buat ke sehari-hari. Jangan lu habisin dulu baru sisanya. Jangan, itu mampus, lu nggak akan pernah mulai. Oke, mitos yang ketiga, pekerjaan tetap lebih aman. Di zaman AI ini justru banyak pekerjaan tetap yang pelan-pelan bakal hilang. Contohnya akuntan, dokter aja bisa hilang loh, ya. Hati-hati ya, dokter, akuntan, admin, tukang pos, supir itu bisa hilang. Justru sekarang lebih aman itu kalau lu punya skill yang fleksibel. Dan kata Pak Chandra juga bilang, generalis lebih bagus daripada spesialis. Karena spesialis itu lu cuma bisa satu hal, lu cuma punya satu skill. Tapi kalau generalis lu punya banyak skill, walaupun nggak dalam, tapi lu punya banyak skill yang lu bisa lakukan. Kalau ini nggak jalan, lu ke satu hal. Ini nggak jalan, lu ke hal yang lain. Ini nggak jalan, lu ke hal yang lain. Karena lu punya skill yang banyak, jadi lu tetap bisa menghasilkan uang, gitu. Jadi lu harus punya skill yang fleksibel dan bisa lu jual kemanapun. Ya kayak gue mulai belajar jualan lewat LinkedIn, gue belajar konten, dan gue mulai belajar investasi kripto, properti, emas. Jadi gue nggak cuma belajar tentang kesehatan aja, dan gue mulai untuk membuka pikiran gue untuk hal-hal keuangan seperti ini, dan ternyata gue tertarik di sini, apalagi yang basisnya AI ya. Dan gue udah mulai belajar AI itu tahun 2023, dan emang booming banget sekarang AI. Banyak AI yang lu bisa pakai untuk bikin video kayak gini. Contoh gampangnya aja, apalagi yang berbasis digital sama kreatif ini tuh banyak banget zaman sekarang. Dan ada satu pepatah, safe is the new risk. Karena safe is risky. Semakin lu mau main aman, semakin lu akan tergerus sama perkembangan dunia sekarang ini. Jadi jangan main aman ya guys ya. Lu harus berani ngambil resiko zaman sekarang. Karena resiko itu adalah leverage kalian juga untuk bisa meningkatkan keuangan kalian untuk mencapai financial freedom. Mitos yang keempat, hindari utang sebisa mungkin. Nah ini. Robert Kiyosaki kan pernah bilang yang satu, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Ya itu betul. Kedua, orang miskin itu takut akan utang. Malah orang kaya yang senang dengan utang.
Nah, karena apa? Karena utang itu, pas lu ngutang itu adalah aset buat orang lain, gitu. Lu ngutang itu ya, utang itu udah kayak panah bermata dua, itu bisa membantu lu, membuat lebih kaya, atau lu bisa bisa mampus dengan utang itu. Jadi tergantung kalian, lu pakai utang tuh buat apa? Kalau lu pakai utang buat produktif, ya itu bagus gitu loh, untuk bikin bisnis misalnya, atau misalnya lu beli ruko untuk buka bisnis, atau lu mau buka kos-kosan gitu loh. Tapi kalau utang produktif misalnya, ya ampun, lu misalnya utang produktif nih ya, misalnya lu beli KPL itu juga bisa produktif, bisa konsumtif. Nah, KPL itu kalau lu beli bisnis, beli ruko misalnya, lu pakai KPL buat buka bisnis, buat buka restoran, atau buat buka kos-kosan, ya itu adalah utang produktif. Tapi kalau KPL lu buat rumah tinggal, itu adalah KPL konsumtif. Karena rumah itu kan nggak menghasilkan, malah lu tinggal di rumah itu, dan rumah itu juga makan biaya buat lu. Nah, kalau lu bisa menggunakan utang untuk menciptakan aset, atau skill yang hasilnya bisa nambah ngarahin bunga pinjamannya, ya silakan. Tapi hindari utang konsumtif, tapi pelajari utang strategis. Jadi kalau kalian mau KPL, gue punya saran ya. Kalau kalian mau KPL untuk beli rumah tinggal, jangan lama-lama, 5-10 tahun cukup. Dan kalau bisa cicilannya itu maksimal ya, maksimal 30% dari penghasilan bulanan kalian. Jadi kalau penghasilan kalian 10 juta, ya KPL maksimum 3 juta. Ya sehatnya sih 20% ya, tapi maksimum 30%. Kalau lebih dari itu udah gak sehat. Nah, tapi kalau kalian mau untuk beli ruko untuk buka bisnis, ya kalian mau KPL 20-30 tahun ya silahkan, asal revenue kalian atau pendapatan bersih kalian bisa untuk ngalahin bunga pinjamannya. Dan ingat, pelajari juga utang strategis dan gimana cara kelola utang supaya utang itu bisa jadi teman lu, bukan musuh lu. Dan yang kelima, pendidikan formal adalah segalanya. Lu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan sampai lu udah selesai kuliah, lu S2, S3, tapi masih bingung cari kerja kan. Apalagi zaman sekarang, lu lihat kemarin yang ada adu jotos yang di job fair di Cikarang, sampai adu jotos. Gue yakin itu banyak orang S2, S3. Tapi kenapa masih cari kerja? Kenapa sampai menghantui job fair yang selalu diadakan itu selalu yang ngantri banyak? Lebih malah dari jumlah pekerjaan yang ada. Karena yang dibutuhin sekarang bukanlah gelar lu, tapi yang dibutuhin dulu itu adalah skill lu, portofolio lu, dan personal brandingnya lu. Lu bisa punya gelar 1000 atau 100, gue gak peduli ya, itu tai kucing. Tapi kalah sama orang yang aktif di internet, yang bangun audience dan ngerti tentang digital. Karena gue percaya banget ya zaman sekarang ya, bahkan banyak teman-teman gue yang gue kenal yang di sekolah tuh kagak pintar, malah kagak naik kelas ya. Wah, sampai kuliah aja kagak. Ini gue sih lulusan S1, tapi banyak temen gue yang SMA aja kagak lulus, tapi sekarang jauh lebih kaya dari gue, itu banyak. Mereka tuh gimana caranya? Mereka ternyata menggunakan leverage, mereka aktif di internet, mereka bangun audiensnya, dan mereka jual produk-produk mereka. Karena mereka bisa memanfaatkan peluang itu. Jadi walaupun mereka tidak pintar di sekolah, tapi mereka pintar memanfaatkan peluang, di mana kalian semua tidak pintar memanfaatkan peluang. Ya makanya mereka bisa jauh lebih kaya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman AI. Jadi gelar itu tidak menjamin kalian sukses, tapi skill, portofolio, dan juga personal branding kalian itu yang akan menjamin kesuksesan kalian. Oke? Yang keenam, main aman aja, jangan ambil resiko. Di dunia yang berubah cepat, justru orang banyak yang takut ya ngambil resiko, karena makanya takut banyak ketinggalan. Tapi gue yakin, ambil resiko yang terukur itu akan membantu kalian untuk maju. Misalnya, lu belajar jualan, atau kayak gue belajar bikin konten, atau mulai belajar investasi kecil-kecilan. Gue juga mulai masuk Bitcoin. Gue juga modalnya berapa lo? Kira gue masuk 100 juta kagak. Gue mulai dari 1 juta dulu. Gue mulai 1 juta dulu buat belajar Bitcoin. Baru pas gue naik dan turun, gue belajarin, gue rasain mental gue kuat gak ya. Dan ternyata gue sanggup di situ, dan emang Bitcoin yang paling stabil di seluruh ekosistem kripto. Dan ya gue masuk duit gue ya emang 80% di Bitcoin, sesuai yang udah diajarkan oleh bro kakak gitu. Nah, 80% portofolio gue di Bitcoin, ya
ternyata emang naik banget loh portofolio gue loh ya. Dan emang gue mulai 1 juta, dan setiap bulan gue rutin gue masukin ya kurang lebih lah 5 juta sebulan, dan lumayan, sekarang udah lumayan. Dan ingat ya, resiko itu bisa jadi kendala lu buat lu belajar lebih cepat dibanding lu cuma diam nunggu aman. Karena orang yang berhasil keluar dari comfort zone kayak gue berhasil keluar dari comfort zone dengan belajar kripto, dan juga gue pergi ke New Zealand merantau. Lu kira gue kagak kagak kangen tanah air, kagak kangen rumah? Gue kangen, tapi gue harus berani melangkah. Kalau gue mau berubah, gue harus berani melangkah gitu. Dan gue sekarang udah di titik gimana gue udah berhasil merubah hidup gue dari yang dulunya gue nol, sekarang gue ada ya belum 100%, tapi paling enggak ya 60-70% udah. Dan gue bersyukur sama hidup gue. Nah, mitos yang terakhir nih, yang paling paling kontroversial. Beli rumah waktu masih muda itu adalah tujuan utama. Ya, emang orang tua kita waktu mereka 20-30 tahun mereka udah beli rumah, karena zaman dulu itu properti itu harganya naiknya pelan-pelan tapi pasti naik gitu loh. Tapi sekarang banyak anak muda yang akhirnya maksa buat beli rumah, tapi nggak punya dana darurat dan nggak bisa belajar hal baru karena hidupnya stres cuma bayar cicilan. Karena apa? Karena mereka masih ngikut beli rumah muda. Wah, lu sukses. Wah, lu hebat gitu. Wah, kata orang-orang, kalau belum beli rumah berarti tuh ketinggalan. Tuh, lu nanti lu jadi apa? Ya akhirnya mereka maksain beli. Mereka nggak punya dana darurat, fondasinya nggak kuat. Dan akhirnya mereka nggak, daripada uangnya itu bisa buat belajar, akhirnya mereka harus pusing bayar cicilan dan hidupnya stres. Kayak yang tadi kau bilang, kalau cicilannya cuma 20-30% dari penghasilan kalian, ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah 70-80%, nah mampus lah lu. Gimana lu mau nabung gitu loh. Kalau udah habis